Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Baik, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan juga ilmu yang telah kita dapatkan dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi pada minggu lalu? Iya, benar sekali. Mengenai pengertian Khulafaur Rasyidin dan juga latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Gimana sih pengertian Khulafaur Rasyidin? Siapa yang ingat? Ya, Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam, pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin yaitu sesaat Rasulullah SAW wafat, terdapat kaum yang berselisih mengenai siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW menjadi pemimpin, yaitu kaum Ansor dan juga Muhajirin. Jadi, kedua kaum tersebut saling memberikan kandidat. Dari kaum Muhajirin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan dari kaum Ansor yaitu Sa'ad bin Ubadah. Dengan berjalannya waktu, kemudian terpilihlah yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW, pemimpin pengganti penerus Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian pada kesempatan kali ini atau pada pembelajaran kali ini kita akan membahas biografi dari Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu berapa sih jumlah Khulafaur Rasyidin? Ya, benar sekali, ada 4. Khalifah pertama siapa kalau boleh tahu? Yang tahu siapa? Ya, yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Siapa yang tahu Khalifah ketiga? Ya, benar, Utsman bin Affan. Dan yang terakhir siapa? Ya, benar sekali, Ali bin Abi Thalib. Jadi Khulafaur Rasyidin ini ada 4 khalifah ya, yang tadi telah Ibu jelaskan, telah Ibu sebutkan. Baik, pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah biografi dari keempat khalifah yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama lengkap yaitu Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihral Quraisy Al-Taimi. Ibu beliau bernama Ummu Khair Salma binti Syahr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Sedangkan ayah beliau ini memiliki julukan Abu Quhafah. Dan pada masa jahiliyah, Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki panggilan juga yaitu Atik. Beliau dipanggil Atik karena memiliki wajah tampan dan ceria. Beliau juga memiliki gelar As-Siddiq. Hal itu ditunjukkan karena beliaulah yang tanpa ragu-ragu membenarkan adanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Beliau juga dipesani atau diamanati untuk menjadi imam ketika
Rasulullah sudah sakit parah pada saat itu, dan beliau juga yang menerima perjanjian Hudaybiyah. Abu Bakar Ash-Shiddiq ini terkenal dengan kebaikannya, keberaniannya, kokoh dalam pendirian, ramah, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang sangat sulit. Ia ini juga seorang yang memiliki azimah, kemauan yang kuat dalam melakukan sesuatu, kemudian faqih atau mengerti, paham mengenai syariat Islam. Seorang yang penyabar, rendah hati, warok, zuhud, dan juga tawakal. Abu Bakar Ash-Shiddiq ini menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun, yaitu pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Ia diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah yang tadi Ibu jelaskan seperti di latar belakang ya. Jadi dinamika politik pada saat itu sangatlah memuncak. Persaingan antara dua kandidat itu sangat tajam sehingga menimbulkan adanya perselisihan antara dua pihak, yaitu Muhajirin dan Ansor. Dan nyaris terjadi perpecahan di antara kaum muslim. Akan tetapi peristiwa ini dapat diatasi oleh Umar bin Khattab dengan berbagai argumentasi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Umar bin Khattab ini wafat ketika berusia 63 pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi, setelah kurang lebih beliau sudah 15 hari terbaring di tempat tidur karena sakit, sehingga beliau mewasiatkan agar Umar menggantikan sepeninggalannya. Setelah kita membahas mengenai Abu Bakar Ash-Shiddiq, kemudian kita membahas ke khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Beliau yang menggantikan sepeninggalnya Abu Bakar Ash-Shiddiq. Beliau, Umar bin Khattab, memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Hud bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Hafs al-Adawi. Umar bin Khattab ini memiliki julukan Al-Faruq yang memiliki arti pembeda, atau seringkali yang kita dengar yaitu dengan sebutan singa padang pasir. Beliau ini memiliki perawakan yang tinggi, besar, dan juga seorang yang sangat ditakuti baik oleh lawan maupun kawannya. Ibu beliau bernama Hantamah bin Hisham bin Al-Mughirah yang merupakan kakak dari Abu Jahal bin Hisham. Umar bin Khattab ini orang yang sangat tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memiliki pola hidup yang sangat sederhana, terkenal sangat tegas dalam urusan agama. Akan tetapi beliau jarang senyum. Meskipun jarang senyum, beliau juga memiliki wibawa yang sangat besar. Ia juga memiliki cincin yang bertuliskan nasihat untuk dirinya sendiri, yang isi kandungan maknanya kurang lebih, cukuplah kematian sebagai peringatan bagimu. Jadi Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq yang memerintah selama kurang lebih 10 tahun, yaitu tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi dengan berbagai prestasi yang monumental. Dan Umar bin Khattab ini wafat akibat ditusuk pada saat dia sedang melakukan sholat oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, yaitu seorang mantan budak Persia.
Baik, yang selanjutnya kita akan membahas khalifah yang ketiga. Siapa khalifah yang ketiga? Ya, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini memiliki nama lengkap Abi al-As bin Ubay bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Husay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'addu bin Adnan. Dari ketiga khalifah ini, jadi nama lengkap yang paling banyak itu adalah nama Utsman bin Affan. Akan tetapi beliau juga memiliki nama panggilan yang sering disebutkan, yaitu Abu Amr, Abdullah al-Quraisy al-Umawi, Amirul Mukminin, Zunurain wa Hijratain. Dan ibu beliau ini bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdul Syam, dan neneknya bernama Ummu Hakim al-Baido binti Abdul Muthalib. Utsman bin Affan ini merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberitakan sebagai penghuni surga, merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga yang mendapatkan petunjuk. Beliau memiliki akhlak yang sangat mulia, pemalu, dermawan, dan juga terhormat. Beliau dijuluki juga dengan Zunurain, yang artinya pemilik dua cahaya, karena beliau ini menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan ini menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun, yaitu pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Dan beliau ini diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah, yaitu semacam tim formatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu. Selanjutnya kita membahas ke Khalifah yang keempat atau yang terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, benar. Ya, Ali bin Abi Thalib ini memiliki nama lengkap Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah. Beliau memiliki dua putra, yaitu Abu Husain dan juga Abu Hasan, dengan menikahi anak Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah. Beliau memiliki gelar Abu Turab, dan julukan ini diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. Abu Turab sendiri itu memiliki arti bapaknya debu. Rasulullah menjuluki Ali dengan Abu Turab karena beliau pernah membangunkan Ali, dan saat itu punggungnya sedang berdebu. Dan julukan Abu Turab ini merupakan julukan yang paling digemari atau disukai oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau juga memiliki julukan atau gelar Karamallahu wajhah, karena merupakan bentuk penghormatan untuk Ali bin Abi Thalib yang tidak pernah melakukan perbuatan musyrik atau menyekutukan Allah. Di samping itu, Ali bin Abi Thalib juga dikenal sebagai seorang yang tidak pernah melihat aurat dirinya sendiri maupun orang lain. Ia begitu menjaga pandangannya sehingga terbebas dari melihat aurat seseorang. Beliau ini juga merupakan keponakan sekaligus menantu Rasulullah dari putri beliau, yaitu Fatimah, yang telah
saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa beliau menikah dengan Fatimah dan mempunyai anak Hasan dan juga Husain. Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Ia merupakan salah satu 10 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberitakan masuk surga seperti halnya dengan sahabat-sahabat yang sebelumnya. Hubungan kekerabatan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah dekat, tercermin dari perkataan beliau, "Anta minni wa anna minka." Engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Seandainya Islam itu saya, maka pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Itu sebuah perkataan dari Rasulullah sendiri mengenai hubungannya antara Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib ini menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 5 tahun, yaitu pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Ia ini diangkat sebagai khalifah dengan mengalami berbagai intrik politik yang luar biasa, yaitu pada masa khalifah sebelumnya banyak terjadi perselisihan atau banyak yang terjadi peperangan gitu. Jadi kemudian Ali bin Abi Thalib ini meninggal karena dibunuh oleh Ibnu Muljam atau mempunyai nama lengkap Abdurrahman bin Muljam. Beliau dibunuh saat melaksanakan sholat. Baik, jadi itu tadi materi pembelajaran pada pertemuan kali ini mengenai biografi Khulafaur Rasyidin. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata dalam ucapan maupun perbuatan, Ibu minta maaf. Semoga kalian semua tetap semangat dalam mempelajari ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.